Seperti yang kita tahu, bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup beriringan dengan norma-norma, seperti norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Berdasarkan pasal 1 angka 1 dan angka 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dengan prosedur tertentu. Berdasarkan kekuatan atau hierarkinya, peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah yang terdiri dari peraturan daerah provinsi serta kabupaten atau kota. Pertama, Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar berisi peraturan dasar pedoman penyelenggaraan negara. Isi dari Undang-Undang Dasar memuat pernyataan jika Undang-Undang Dasar itu adalah hukum dasar negara, lembaga-lembaga pemerintahan, kekuasaannya, serta hubungannya dengan masyarakat, hak dan kewajiban warga negara, serta pembatasan kekuasaan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan sebagai cerminan dari Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, ketetapan MPR. Pasca amandemen, MPR mengalami perubahan kekuasaan, sehingga tidak memiliki kewenangan seperti sebelum amandemen. Hal ini menyebabkan MPR tidak diperkenankan membuat peraturan baru yang bersifat umum. Tapi, beberapa ketetapan MPR atau MPRS masih diakui kedudukannya. Ketiga, undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang disahkan dan dibentuk oleh DPR dan pemerintah. Undang-undang berisi pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang Dasar. Diperintahkan dibentuk oleh undang-undang yang lain, pengesahan perjanjian internasional, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, dan pemenuhan hukum bagi masyarakat. Keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Perpu adalah peraturan yang dibentuk oleh Presiden dan memiliki kedudukan sama seperti undang-undang. Perpu dapat dibentuk ketika kondisi yang memaksa, seperti kebutuhan hukum yang memaksa secara cepat, atau belum ada undang-undang, atau bisa juga karena undang-undang yang ada tidak cukup baik. Perpu dapat dibuat karena dalam proses pembuatan undang-undang memakan waktu yang lebih lama. Perpu memiliki muatan materi yang sama dengan undang-undang. 5. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah merupakan peraturan pelaksana atau instrumen yang memaparkan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Materi peraturan pemerintah merupakan materi undang-undang yang memang perlu untuk diatur secara rinci. 6. Peraturan Presiden. Peraturan Presiden merupakan peraturan yang dibentuk oleh Presiden dengan fungsi mengatur hal-hal yang diminta oleh undang-undang atau peraturan pemerintah. Materinya berisi mengenai tata cara teknis administrasi pemerintahan dan tujuan internal penyelenggaraan undang-undang dan peraturan pemerintah. 7. Peraturan daerah. Peraturan daerah memuat peraturan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus dari daerah masing-masing. Selain peraturan perundang-undangan tadi, ada juga peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara setingkat departemen, komisi, otoritas, atau badan. Contohnya adalah peraturan menteri. Peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang hierarkinya lebih tinggi, sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak berlaku atau dikesampingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.